Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini gue bakalan ngobrol banyak sama salah satu teman gue. Ini salah satu teman gue yang hits seantero kampus. So, gue udah janjian nih di library di sini dan ya gue sekarang lagi nunggu. Mudah-mudahan dia cepat datang dan kita ngobrol banyak tentang ini di apa. Halo bro. Iya, gue di library sekarang. Oke, ditunggu. What's up bro? Apa kabar, Dim? Good. Oke, langsung aja kita ngobrol. Di mana? So, langsung kita ngobrol sama teman gue yang keren ini ya. Mau sini aja gimana? Oke. Sip, sini aja ya. Oke. Let's set the camera. Up. Oke, sip. Langsung aja deh. Alright guys, sekarang kita udah sama salah satu temen gue yang cukup keren dan memang beliau ini salah satu mahasiswa yang paling eksis di kampus ini, Tanda Abang University. Namanya Iqbal, ya, Iqbal Fahreza, dan beliau ini adalah batch 1 atau angkatan 1 di Tanda Abang University. Nah, kira-kira kesibukan sekarang ini apa nih? Kesibukan nggak ada sih, rutinitas. Oke. Nah, satu nyari istri. Oke, sama kayak gue ya. Entah itu ya. Iya. Terus pengen nulis buku. Nulis buku ya? Nulis buku. Insya Allah Oke. tahun ini lah. Karena dari tahun kemarin nggak selesai. Nah, jadi memang punya cita-cita untuk nulis buku dan mudah-mudahan tahun ini. Tahun ini targetnya Insya Allah. Itu bukunya tentang apa kira-kira? Buku biasa, motivasi, Motivasi. masalah kepemudaan. dan Kemudaan ya. kepemudaan. Terus menyinggung tentang apa aja? Menyinggung tentang gimana ya generasi kita itu bisa berkontribusi terhadap satu diri kita terus sama orang lain juga. Jadi karena, lebih karena banyak anak-anak yang sekarang itu target buku gue sebenarnya anak-anak muda. oke. Jadi itu buku menceritakan gimana supaya anak-anak yang nggak tahu sebenarnya mau ngapain. Padahal banyak sekali opportunity. Banyak sekali hal-hal yang harusnya mereka lakuin. Oke. Harusnya kita lakuin. Tapi kita lakuin gitu ya. Jadi Gue juga lebih ke sana arahnya. lebih nggak ke sana. Oke, jadi ngomong tentang generasi nih, kita kan generasi milenial sih. Sebenarnya kadang gue bingung gitu loh. Apa sih yang membedakan antara generasi X, Y, Z? Itu kadang ada juga yang ngomong tentang baby boomers. Itu bisa nggak sih kasih pencerahan gitu ke teman-teman yang lagi nonton tentang perbedaan generasi-generasi itu? Generasi, iya. Ada berapa sih sebenarnya generasi? Nggak tahu, gue juga bingung. Banyak sih sumber-sumber yang mengatakan bahwa di awalnya itu ada kayak the greatest generation. The greatest generation. Sebelum baby boomers. Baby boomers ini orang-orang yang lahirnya tahun pasca perang nih. Pasca perang. 44, 45, 46 sampai 64. 60, jadi dari 40 sampai sekitar 60 ya? 60. 40 sampai 60 itu baby boomers. Baby boomers. Kenapa namanya baby boomers? Karena pada saat itu angka kelahiran naik Tinggi banget. drastis, tinggi banget. Termasuk Karena di nggak ada perang. Indonesia. Termasuk di Di Indonesia, Indonesia kayaknya. juga. Jadi baby boomers itu 40 sampai 60. 40 sampai 60. Selanjutnya itu X generation. X generation. X generation. Atau generasi X ya? Generasi X tahun berapa tuh? 65. 60 berarti. 60-an sampai tahun 80. Sampai tahun 80. Generasi X ini mereka-mereka yang baru mulai nyentuh teknologi. Mungkin komputer ya. Komputer, internet dan sebagainya itu dong. Oke. Terus ada lagi generasi Y. Y, millennials ya. Milenial itu tahun selanjutnya 80 sampai tahun 94. Saya terakhir. Generasi Generasi terakhir. Oke, berarti gua 95 nih. Z ya. Z. Oh, jadi kita beda generasi. Beda generasi. Lebih tua, lebih muda gitu. Lebih padahal 1 tahun doang ya, 1 tahun doang. Beda generasi. Beda generasi ya. Nggak tahu lah kenapa ya, kita ini hobi banget membeda-bedakan Oke. sesuatu. Ya nggak sih? Terus tadi setelah generasi X itu apa Z ya? Z itu 95 95. 2010 2010. habis itu Alpha Habis itu Alpha. itu sampai 2025, cuma nggak tahu karena Oke. belum produktif. Jadi belum terlalu kelihatan lah ya.
Oke, sekarang kita fokus ke ini deh, ke millennials ya. Millennials. Ya Y dan Z awal mungkin ya. Kira-kira mereka tuh peluangnya gimana sih? Peluang. Kalau peluang sih pertama itu pergeseran ya nggak sih, dulu pengen bekerja, sekarang sudah bikin startup. Karena mereka inovatif, which is good. Yang kedua itu support. Kalau dulu kan susah banget buat cari inkubator, sekarang udah inkubator yang cariin kita, venture capital dan sebagainya. Ketiga informasinya luar biasa, melimpah banget ya. Melimpah banget. Ada malah yang bilang lo nggak harus ke universitas untuk master ke satu tempat, cukup nge-google doang gitu. Cukup nge-google doang. Dan itu mungkin entah 2000 berapa itu mungkin ditinggalkan di kampus ya. Ada mungkin mudah-mudahan universitas ini masih ada. Masih ada. Amin. Amin. Oke, kayak gitu. Jadi itu manfaatnya. Manfaat. Nah, apalagi bonus ini kan demografi. Oh iya. Gimana tuh tentang demografi? 2030 kita itu produktifnya, usia yang produktif itu melebihi usia yang nggak produktif. Dan Indonesia itu lebih paling banyak ya. Lumayan salah satu yang paling banyak di dunia. Oke, jadi itu bisa dimanfaatkan dengan baik atau harusnya tergantung kita. Kalau misalnya yang produktif itu malah menjadi tidak produktif dan tidak educated kan malah menjadi beban. Sedangkan kalau misalnya maunya sih educated, punya spirit dan bisa merubah, insya Allah. Jadi dengan bonus demografi ini kalau dimanfaatkan dengan baik, Indonesia bakal semakin maju gitu. Makin maju. Dimana Jepang juga kan menurun karena itu kelahirannya menurun juga. Oke. Tadi kan kita berbicara dengan millennials. Ini mungkin nggak sih dari tadi generasi baby boomers, X, Y, Z dan Alpha ini kolaborasi sehingga membuat sesuatu yang harusnya sih produktif. Harusnya bisa dan memang harusnya begitu kan. Harusnya begitu ya. Karena kalau misalnya dalam satu tim itu misalnya generasi Y semuanya itu rata-rata misalnya nggak selesai karena mereka pengen having fun terus. Kalau misalnya generasi X semua rata-rata itu monoton, nggak inovatif dan sebagainya. Gitu ya. Harusnya mungkin dalam satu tim diambil mungkin leadernya dari baby boomers X, kemudian ada inovatifnya juga dari Y, Z. Supaya nanti bisa produktif dan saling mengisi. Jadi kolaborasi ini penting juga. Kolaborasi penting banget. Sinergi lah ya. Sinergi antara semua generasi, intinya itu sih. Kayak gitu. Oke, sekarang gue punya games atau challenge tentang ini, masih tentang generasi ya. Jadi kita mau guessing ya, apakah salah satu public figure ini generasi baby boomers, X, Y, atau Z. Oke, dimulai dari gue. Selena Gomez. Yep. Y ya, yakin? Ya. Oke, bener. Selena Gomez itu lahir tahun 92, berarti termasuk generasi Y ya, 92 sampai 94 kan? Ya, oke. Kayak bang. Justin Bieber ya, itu kayak anak kecil sih, cuman sekarang udah mulai dewasa. Mungkin tahun berapa dia? Z ya? 94 itu belum. Oh belum. Tahun lagi baru. Salah, berarti apa? 95 baru Z. Y. Berarti Justin Bieber Y. Oke, sekarang gue lagi. Barack Obama perasaan masih muda ya, Barack Obama. Berapa kan? Ya kan kayak Ridwan Kamil kan ya. Suatu kepilih maybe X. Jawabannya adalah baby boomers. Ya. Tahun berapa? Tahun 61. Barack Obama itu lahir tahun 61, which is baby boomers. Baby boomers ya, 64 ya. Ya karena kalau generasi X itu mulai dari 64. Perasaan masih muda. Iya sih. Dulu ya muda ya. Saya lagi nih. Ya. Habibie ya. Harudin Yusuf. Baby boomers lah. Baby boomers. Kita cek dulu. Cek. Enggak. 36. Wow. Baby boomers itu 44. Jadi Pak Habibie ini lahir tahun 36. Berarti apa dong kalau itu? Pre baby boomers ya. Ada yang nyebutnya lain cuma ya. Pre baby boomers ya. Pre baby boomers. Oke, jadi bukan baby boomers. Bukan baby boomers. Belum baby boomers. Next gua salah udah 2 nih, aduh kacau. Ridwan Kamil nih. Ridwan Kamil. Tahu X ya. Nah, karena masih muda kan. Oke, benar. Jadi jawabannya X karena lahir tahun 71. 71 nyokap lu. Oh, nyokap lu. Oke. Jadi Ridwan Kamil tahun 71, which is generasi X. Ya. Terus
Our President, Mr. President Jokowi. Mr. President Joko Widodo. If I'm not mistaken, dia juga masih muda sih kelihatannya, tapi I would guess baby boomers. Baby boomers, correct. 61. Correct. Oke. 61. Jadi Pak Jokowi ini lahir Tahun 61. Tahun 61. Baby boomers itu sampai 64. ya, tahun 61, which is Nyaris ke X ya, Ke tapi X. masih baby boomers. Kita udah beres untuk ngobrol ya. Ngobrol Mudah-mudahan manfaat. Ngobrol ya. yang berisi bermanfaat. Berisi ya, semoga manfaat. Buat teman-teman juga kalau misalnya punya pertanyaan langsung aja di komen atau nanya ke gua langsung via sosial media gua atau apapun tentang informasi-informasi yang kita ngobrolin, atau mungkin mau langsung ke Iqbal nanyain, ada sosial media yang bisa dipromote. Ada, enggak banyak aktif, cuma Twitter. Twitter ya? No Twitter, Instagram. Apa? Instagram lu ya? Apa tuh? Apa? @fareza_iqbal. I think. Oke, you forgot I that. forgot Oke. Jadi itu aja. Makasih banyak nih. Baik. Makasih banyak bro Sip. untuk Thank ilmu you. yang udah di-sharing. Anytime. Ya, thank you banget. Dan buat teman-teman jangan lupa di like, comment, and subscribe atau langganan di channel YouTube gua untuk mendapatkan info-info dan video-video keren lainnya. Oke? Thank you for watching. Stay close and cheerio. See you.